Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini walaupun secara daring. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sunardin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri atas nama Nur Ainun Amalia, NIM 210141465. Selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu konsep sosiologi dan peranannya dalam pendidikan IPS SD. Baiklah, yang selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Angelica dengan NIM 210141451. Yang kedua, Raumul Dafa Najwa dengan NIM 21014145159. Yang ketiga, Rika dengan NIM 21014141161. Yang keempat, Gita Paula dengan NIM 21014141167. Yang kelima, Endre Hengki dengan NIM 21014141771. Dan yang keenam, Fuji Lestari Sapinan dengan NIM 21014141776. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, baik. Saya Gita Paula akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu socios, yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang berkawan atau ilmu tentang bagaimana manusia berkawan. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dari sosiologi adalah sosiologi bersifat logis, objektif, sistematif, andal, dirancang, akumulatif, dan empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Selanjutnya, pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Auguste Comte selaku Bapak Sosiologi, kata sosiologi mula-mula digunakan oleh Auguste Comte dalam tulisannya yang berjudul Cours de Philosophie Positive atau Positive Philosophy tahun 1842. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yang dari dua kata, yaitu socius dan logos. Secara harafiah atau etimologis, kata socius berarti teman, kawan, sahabat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang bagaimana berteman, berkawan, bersahabat, atau suatu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi mempelajari tentang masyarakat atau ilmu pengetahuan tentang hidup masyarakat. Yang kedua, ada Emil Durkheim, pernah menamakan sosiologi adalah ilmu tentang lembaga-lembaga sosial, yakni pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang sudah tertera, yang sedikit banyak mendudukan pada warga masyarakat. Yang ketiga, Pitirin Sorokin menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya.
Dari beberapa pendapat para ahli tentang sosiologi, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dan dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Terima kasih. Ya oke, baiklah, saya atas nama Romul Dafa dengan NIM 20114144159, saya akan melanjutkan hasil pembaca materi dari Gita Paula. Konsep esensial sosiologi. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi diartikan sebagai proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan dalam tindakan. Yang kedua, struktur sosial. Struktur sosial dalam artian sosiologis berarti unsur-unsur atau komponen-komponen yang harus selalu ada di dalam masyarakat supaya masyarakat itu bisa bertahan. Yang ketiga, institusi sosial. Institusi sosial adalah bagian struktural dari masyarakat luas yang berfungsi untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar masyarakat itu. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial adalah jaringan relasi antara sejumlah orang atau elemen yang berhubungan satu sama lain secara tetap. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Romul Dafa. 5. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah satu kumpulan yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang memiliki identitas yang kurang lebih sama dan berinteraksi secara tetap dengan pola-pola yang relatif tetap pula. 6. Kategori sosial. Kategori sosial adalah pengelompokan orang berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti pekerjaan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. 7. Status sosial. Status sosial sebagai tempat atau posisi yang ditempati atau dikonstruksi secara sosial atau diduduki oleh seseorang individu di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu peran sosial. Peran diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang individu yang memiliki status atau menempati posisi tertentu di dalam masyarakat. Yang 9, integrasi sosial. Integrasi sosial berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik dalam kehidupan masyarakat yang berskala makro maupun mikro, kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda. Yang 11 yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan supaya seorang individu bisa berpartisipasi secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Saya akan melanjutkan materi analisis permasalahan dalam kajian sosiologi. Analisis sosiologi adalah usaha untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi atau realitas sosial atau masalah sosial secara objektif.
objektif kritis dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, kultural, dan konsekuensi masalah. Dalam ilmu sosiologi, suatu masalah bisa dikategorikan sebagai masalah sosial dengan melihat beberapa hal. Yang pertama, adanya perbedaan antara kenyataan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Yang kedua, sumber dan menyebabkan masalah terjadi. Yang ketiga, orang atau masyarakat yang menentukan. Yang keempat, masyarakat, perhatian masyarakat. Yang kelima, kondisi menentu pemecahan agar tidak menghambat atau membahayakan masyarakat. Berikut contoh-contoh masalah sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesengajaan sosial, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyakit yang menular, kenakalan remaja, aliran sesat, konflik SARA, lingkungan hidup, pelecehan seksual, korupsi, dan kesengajaan hukum. Terima kasih. Ya baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu peranan konsep sosiologi dalam pendidikan IPS SD. Adapun peranan konsep sosiologi dalam pendidikan IPS SD yaitu yang pertama, sosiologi dalam pendidikan berfungsi menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Yang kedua, peran sosiologi pendidikan dalam pembentukan karakter bisa diterapkan melalui guru yang diwajibkan untuk menyisipkan pendidikan karakter yang tercantum dalam rencana pembelajaran. Nilai-nilai yang diajarkan dalam kurikulum berfungsi menimbulkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Yang ketiga, sosiologi dapat membantu dan mengasah pikir kritis. Yang keempat, sosiologi dapat memberikan wawasan budaya. Yang kelima, sosiologi dapat meningkatkan kesadaran sosial. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Sosiologi adalah ilmu tentang berkawan atau ilmu tentang bagaimana manusia itu berkawan. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi ini mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita perlu melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, sosiologi mempelajari hal tersebut dengan memberikan gambaran realitas sosial secara ilmiah dengan maksud untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada dan sedang dihadapi oleh rakyat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.